Alhamdulillah, kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dalam kegiatan MS Training, yaitu di mana ini merupakan serangkaian dalam kegiatan MS Training di hari pertama, yaitu pelatihan Microsoft Word yang tepat dilaksanakan pada Sabtu 12 Februari 2022. Meski harus dilaksanakan secara virtual, semoga kita tetap sehat selalu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Justika Rahma Marani selaku MC pada kesempatan kali ini. Sebelum acara dimulai, marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Mars Puisi dan juga Mars Himatek Puisi. Untuk operator, saya persilahkan. Mahasiswa teknik kimia, satukan tujuan, maju bersama, tanamkan di diri kita jiwa kesatria yang berpedoman teguh pada Pancasila. Mahasiswa teknik kimia,
bersama bersatu, kuatkan fondasi, harumkan alma mater UISI, kobarkan api semangat di dalam diri, sing-singkan lengan kita, Himatek UISI, bersama bersatu, kuatkan fondasi, harumkan alma mater UISI. Baik, kemudian selanjutnya yaitu ada sambutan dari perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia UISI, yaitu ada Kak Abiyu Anwar Rahmatullah selaku Wakil Ketua Himatek UISI. Kepada Kak Abiyu, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Justika atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Abdul Halim STMT PhD selaku Kepala Departemen Program Studi Teknik Kimia yang mungkin saat ini sedang berhalangan hadir. Lalu yang saya hormati juga Kak Melania Yolanda Fitri selaku pemateri Microsoft Office Training pada siang hari ini, dan juga pada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk mengikuti pelatihan pada Microsoft Office Training. Tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ingin berpesan kepada teman-teman karena kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar nantinya teman-teman sekalian bisa mendalami lebih jauh ya terkait cara pengaplikasian ataupun pengoperasian dari Microsoft Office, ataupun nantinya teman-teman akan diajari mengenai bagaimana cara mengaplikasikan atau mengoperasikan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel seperti itu. Nah, nanti semoga dengan diadakannya pelatihan ini teman-teman nanti bisa dapat ilmu untuk dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah, karena nantinya ya seperti kita tahu sendiri, mungkin tugas dari teman-teman mungkin ada yang SMA ataupun yang sudah kuliah itu juga banyak bersinggungan dengan Microsoft Word ataupun Microsoft Excel ataupun Microsoft Office yang lainnya seperti itu. Jadi saya harap kepada teman-teman sendiri di sini itu untuk bisa mengikuti kegiatan secara interaktif dan bisa menanyakan kepada pemateri mengenai hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh teman-teman dan nantinya bisa teman-teman ketahui di pelatihan ini seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri, kepada Himatek UISI juga yang sudah menyediakan pelatihan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abiyu atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita menuju ke inti acara, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Tapi sebelumnya saya akan bacakan CV dulu dari narasumber kita, dan tentunya sudah berpengalaman juga di bidangnya. Jadi narasumber kita itu Kak Melania Yolanda Fitri. Beliau merupakan mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Internasional Semen Indonesia, dan ada achievement prestasi dari Kak Melania Yolanda pada tahun 2018, yaitu juara 1 tim BMC Launching Party Millennials Berkarya, juara 1 tim esai Sistem Informasi, juara 2 Individu Business Plan Competition TDA, dan di mana lokasinya itu di Gresik. Kemudian pada tahun 2020 finalis lomba menulis puisi Lunar Publisher, finalis 10 besar lomba menulis esai Sinta Laras, peserta lomba menulis artikel Perhumas Muda, dan di mana lokasinya itu di Bandung. Nggak hanya meraih prestasi ya, tapi Kak Melania Yolanda ini juga aktif di beberapa kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Di organisasi salah satunya menjadi sekretaris 1 Himahasiswa periode 2020 hingga 2021, dan di kepanitiaan salah satunya yaitu Panitia Forum Teknologi atau Fortek 2019 dan 2020. Wah, keren banget ya pemateri kita kali ini. Oke, langsung saja saya menyapa
Halo, selamat siang Kak Melenia Yolanda. Ya, mungkin ada kendala sinyal ya. Halo Kak Melenia, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya teman-teman. Soalnya materinya sepertinya terkendala jaringan. Halo, Assalamualaikum. Suara saya terdengar ya? Halo, iya terdengar Kak. Gimana nih kabarnya Kak Melenia? Iya, Alhamdulillah baik. Maaf ya tadi ada sinyalnya buruk. Iya. Oh ya, ini dipanggilnya Kak Melenia atau Kak Yolanda ini gimana Kak? Terserah, biasanya dipanggil Yola. Oh, oke. Iya. Kak Yola ini sekarang posisinya lagi di mana nih Kak? Lagi di Lamongan, kemarin baru selesai magang, jadi ya mau balik ke rumah. Oh gitu, oke. Mungkin Kak Yola udah siap nih untuk memaparkan presentasinya. Iya, boleh. Silahkan. Oke, kepada Kak Saya Yola, bagi saya persilahkan. screen dulu ya. Oke, udah masuk ya, Mbak Rahma. Oke, baik. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau semisal sinyal saya agak putus-putus, teman-teman nanti bisa langsung ini aja ya, raise hand aja ya. Atau bisa langsung on mic. Kak, sinyalnya putus-putus suaranya gitu, oke? Okay? Tadi karena udah diperkenalkan, jadi saya langsung aja. Bisa dipanggil Yulan atau bisa dipanggil Melania, nggak apa-apa, terserah. Untuk pertemuan hari ini, di hari Sabtu ini, pastinya udah pernah tahun lalu saya juga udah diundang di materi seperti ini dan membawakan materi yang sama, dan saat ini juga kebetulan panitianya kayak nggak bosan sama saya ya. Jadi saya disuruh untuk bawain materi yang sama juga, dan kalau misalnya nanti teman-teman ada salah yang, maksudnya saya bilangnya, oh ini harusnya nggak gitu Kak, terus ini kayaknya kurang, nah langsung aja ya ngomong apa-apa. Mungkin di sini nanti saya lebih berbagi operasi Microsoft Word tentang apa aja yang sudah saya dapatkan ketika saya waktu itu magang ya. Jadi emang ketika kita magang atau misalnya nanti teman-teman udah dapat pekerjaan sampingan gitu ya, operasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan intinya kayak yang atau kayak desain-desain gitu, itu juga berguna banget di perusahaan atau di bagian kementerian seperti mungkin pemerintahan dan yang lain sebagainya seperti itu. Nah, kenapa kok kita harus kenal sama Microsoft ya, dan gimana sih Kak caranya untuk mengoperasikan Microsoft Word atau Excel itu dengan benar? Sebenarnya kalau kalian
apa ya, itu tuh sebenarnya bukan satu hal yang bisa kita langsung bisa gitu ya, tapi kalian basicnya ya sering aja ngoperasiin, atau kalian kalau nggak sering ngoperasiin ya berarti kalian coba-coba aja fiturnya. Oh ini ternyata buat ini, oh ini ternyata buat ini. Nah kayak gitu. Kalau semisal kalian belajar dari coba-coba itu tadi, kalian bakalan tahu kan fiturnya itu, oh ternyata aku bisa ngedit ini tuh dengan cepat kayak gini loh, dengan bagusnya tuh kayak gini, seperti itu. Terus hari ini kita mau bahas semua fitur, ya nggak semuanya sih, maksudnya nggak, perincilannya ini nggak semuanya kita bahas, cuman semua fitur yang ada di sini, yang file, home, insert, hingga help, nanti kita coba bahas satu-satu, apa aja yang sering digunain ya. Misalnya buat laporan atau untuk buat anak perkuliahan, biasanya pakai apa sih Kak, gitu. Mungkin dari fitur file dulu ya, langsung aja ke fitur file. Oh ya, teman-teman ini langsung buka aja ya Microsoft Word-nya. Nggak apa-apa, biar kita langsung belajar gitu. Untuk di fitur file ini biasanya kita udah kenal lah ya, namanya home, new, open, save, save as, print. Biasanya udah kenal lah ya, kalau print kan untuk nge-print dokumen. Kalau save as kan untuk kita nge-save dokumen itu tapi dengan tipe yang lain gitu kan. Nah, di sini mungkin yang belum kita tahu, ada fitur juga yang terbaru di Microsoft, namanya export. Nah, ini sama sih kayak save as, tapi kalau misal kalian nggak mau repot-repot untuk save atau export dalam bentuk tipe PDF dan lain-lain itu, kalau nggak mau save as, kalian bisa create langsung di sini ya. Jadi create PDF atau XPS. XPS itu file Excel ya. Jadi kalau misal kalian mau ganti type-nya nggak PDF aja Kak, ya udah sama aja sih kayak save as. Cuman di sini for your information aja, di sini ada rich text format buat yang nggak tahu ya. Gunanya apa sih Kak format ini? Nah, format ini tuh biasanya kalau buat teman-teman yang masih Microsoft-nya 2007, kalau semisal kalian dari 2007 ngeditnya, terus kalian pindah ke 2010, atau dari 2010 kalian pindah ke 2018, biasanya spasinya itu auto hilang. Jadi jadi rangkap semua ya, nggak ada spasi sama sekali. Jadi kata-katanya itu nggak bisa dibaca. Nah, caranya gimana biar spasinya itu tetap kayak gitu, tetap seperti awal ya. Misalnya kalau teman-teman mau skripsi atau mau kayak buat jurnal atau laporan akhir, tugas akhir itu kan banyak ya. Sayang banget kalau kita harus ngetik ulang, terus buat ulang, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa simpan file itu dalam bentuk format rich text. Kenapa kok namanya rich text ya? Namanya aja rich ya. Rich itu kan kaya, jadi dia bakalan nyimpan seluruh format-format yang dari awal tadi secara secara awalnya, maksudnya nggak akan ada perubahan di situ. Jadi bakalan seluruhnya itu bakal disimpan di format itu tadi. Ketika nanti dibuka di 2018 nggak akan ada masalah. Cuman memang ada di bagian size-nya ya. Mungkin kalau misalnya kita simpannya di versi doc ini, versi dokumen, size-nya bakalan mungkin sekitar 1 MB ya, katakanlah gitu ya. Tapi kalau rich text format bisa lebih dari 1 MB, karena dia formatnya di awal ngebacanya. Kayak spasi itu dibaca, terus ada jarak itu dibaca, kayak gitu. Kalau doc kan emang dia versi aslinya. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau misal, oh ini soalnya teman aku kemarin itu dia pakai 2007 terus bingung kan, oh ternyata pas di editin di laptop aku ganti semua. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita harus simpan di rich text format dulu, habis itu di PDF lagi, kayak gitu. For your information aja. Terus kalau untuk transform ini itu biasanya digunakan untuk ya kita mau transform ke dalam bentuk apa. Biasanya kalau di Word ini tuh ada kayak bentuk web page gitu, tapi ini nanti kesimpannya dalam Microsoft. Seperti ini nanti. Ada kayak inline dan header footernya itu seperti apa. Nanti disimpannya dalam bentuk seperti ini. Kayak di web page aja sih. Cuma kita nggak akan gunain ini. Balik lagi ke file.
Terus ada account. Kalau untuk mahasiswa UISI, karena kita udah dapat license dari Microsoft, kalian bisa mendapat license aja, sign in di sini. Karena kalau misal kalian nggak memanfaatkan email yang sudah dibuat oleh email UISI itu, sayang banget. Nanti mungkin ada beberapa fitur di Word kalian tuh nggak bisa digunain gitu. Misalnya kayak untuk insert atau lain-lain itu agak terbatas. Jadi kalian harus dulu manual kayak gitu. Itu saja. Ada Apose di YouTube Podcast Malam Kliwon. Semoga dalam waktu dekat bisa segera. Oke, saya lanjut dulu ya. Habis itu kalau udah daftar, udah masukin, nah kalian bakalan tahu, oh ternyata email WC itu udah banyak banget license-nya kayak ini. Kayak hampir seluruh Microsoft ya kayaknya. Kan Microsoft itu nggak hanya ada Node juga, terus ada publisher dan yang lain sebagainya. Kalian bisa searching itu bisa dimanfaati dengan baik kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian bosan Microsoft Word, kalian mau coba yang lain, boleh banget. Seperti itu. Jadi manfaatin email dan apa yang sudah diberikan oleh UISI itu dengan baik. Seperti itu. Terus kalau kalian perhatikan di Microsoft 2000 yang namanya What's New yang sudah diberikan oleh Microsoft-nya. Jadi kalau misal kalian klik ini, informasi ini. Nah, kalian tuh bisa klik OK untuk menerapkan pembaruan tadi. Nah, Priwitan. Itu kalau itu nggak usah. Nggak usah ya. Itu nggak usah. Yang guna-guna aja lah. Tukang parkir. Terus di sini juga ada kayak office background gitu. Kalian bisa ganti-ganti. Nah, pergantiannya di atas ini ya. Di atas ini. Kalian bisa, nah kalau saya mau doodle ya jadinya kayak gini. Gitu aja sih sebenarnya. Habis itu yang terakhir di sini ada option. Ini jarang banget, mungkin maksudnya kalau teman-teman aku jarang banget sih pakai ini. Ini tuh kayak buat kita ngatur aja kalau misal mungkin di Excel ya biasanya. Kalau Excelnya tuh ternyata dia udah formatnya koma, bisa diganti jadi titik. Jadi kalau misal kalian ngesam number yang dia itu awalnya koma, nggak akan bisa karena dari Excelnya udah generate titik. Jadi makanya bisa diganti. Nah, gantinya itu bisa lewat option ini. Kayak gitu. Kalau di Word kan kita cuman nggak ada ya. Maksudnya ngebaca semuanya ya kan, titik dan lain-lain. Kan kita juga nggak ada fitur sum di Word kan. Jadi it's okay. Biasanya cuman kita pakai ini buat customize ribbon atau customize ribbon itu kayak fitur-fitur kecil-kecil apa aja yang bakalan bisa kalian tambahin. Jadi bisa keluar di sininya, di tampilan setelah home dan lain sebagainya ini. Kita coba aja ya. Contohnya misal mau save as aja ya. Nah, kalian tinggal klik aja kalian mau ngomongnya apa. Kalau kalian mau selain ini, kalian bisa search di yang lain ini. Kalian bisa utuk-utuk ini. Apa sih utuk-utuk kita? Ya, kalian bisa ini ya, pelajari sendiri ya. Ini tuh banyak banget popular comment. Popular comment itu ya yang biasanya sering kita gunain sih. Cuman nggak muncul ikonnya gitu. Nah, aku mau munculin save as. Caranya tinggal nambah aja di sininya. Terus klik kanan di bagian main tabs-nya. Terus itu klik add new group. Nah, di sini kita tambahin aja. Nah, masuk dia save as. Terus kita bisa ganti namanya jadi save. Klik oke. Oke. Nah, bakalan muncul di halaman home ya. Ini yang baru. Ada save as-nya. Sama yang lainnya juga sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut aja? Gampang kan ya? Kalau
Kalau nggak ada, saya lanjut di halaman home. Ini biasanya ya pasti bakalan kita gunain kan ya. Dan teman-teman kayaknya udah tahu semua lah ini fiturnya buat apa, ini buat base. Terus buat yang nggak tahu Format Painter, udah tahu belum ya? Kalau belum, aku mau jelasin Format Painter deh. Contohnya di sini aku mau pakai ini ya. Kalian tinggal arahin ini, terus jadi Format Painter itu gunanya apa? Kalau semisal kalian mau ngerubah teks yang di bawah sama dengan formatnya kayak gini, kalian bisa klik Format Painter. Habis itu tinggal diklik aja judulnya. Nah, kalau kita lihat fontnya di sini kan Poppins ya. Di bawahnya juga Poppins. Nah, itu gunanya Format Painter. Jadi, kalian nggak perlu merubah format itu satu-satu. Bisa pakai langsung Format Painter. Misalnya nih, kalian mau, kalian udah punya template judul atau cover atau apapun dari teman-teman kalian, terus kalian tuh mau pindah gitu ke dokumen kalian, nah itu bisa pakai Format Painter, biar nggak lama-lama. Gitu. So, ini cuman buat paragraf lain. Kalau ini biasanya buat skripsi ya. Current list contohnya aja. Misal kalian mau buat daftar isi sih. Bab 1 harusnya. Bentar. Anggap aja ini bab 1 gitu ya. Saya contohin bab 1. Pendahuluan. Oke. Kalau kita pakai langsung yang current list ini, kalian bisa, misalnya bab 1-nya adalah pengertian teknologi gitu ya. Pengertian teknologi. Nah, di sini bakalan langsung otomatis dia ke ini ya, ke reference ya. Reference itu untuk memanggil dia sebagai daftar isi. Jadi kalau kayak gini tuh ada referensinya. Seperti itu. Nanti kita bahas lah. Misal bab 2-nya bukan bab 2 ya, maksudnya dia poin subbab 1. Poin dari subbab 1. Misal poin subbabnya yang pertama adalah pengertian teknologi, yang kedua adalah kasus lah ya, apa nggak tahu, terserah ini. Kasus teknologi atau teknologi terkini gitu ya. Teknologi terkini. Nah, kalian, saran saya, tulis dulu subbabnya. Baru kalian ngisi di bawah subbabnya itu ada apa aja poinnya. Nah, misal, oke. Oke. Subbab 3, habis itu kalian bisa masukin subbab di bawah, apa sih? Sub di bawah subbab gitu ya. Subbab 1 gitu ya namanya. Pengertian teknologi, misalnya teknologi Twitter. Aplikasi Twitter gitu ya. Aplikasi Twitter. Nah, kalau mau keduanya, dia nomornya bakalan sama kan, 1.2. Ini udah termasuk ilmiah gitu. Misalnya, nah. Terus yang kedua sebenarnya gimana Kak nomornya? Nah, bisa diterusin seperti ini. Jadi kalian nggak perlu, nggak perlu nulis nomor itu satu-satu atau secara manual. Itu bakalan buang waktu banget. Jadi, buat teman-teman yang kita sebagai generasi baru ya, udah teknologi udah canggih, jadi jangan sampai kita itu manual gitu, dan kalau misal kita disuruh atasan nanti, Mbak, buatin buku panduan atau buku laporan. Kalau kalian ngetiknya satu-satu nomornya, kalian bisa nanti semalam begadang. Kayak gitu. Jadi manfaatin aja apa yang sudah ada. Kalian belum tahu tentang hal ini. Seperti itu. Yang tadi kita penasaran. Kenapa? Ada yang
bertanya tah, Mbak Rahma? Oh enggak Kak, mungkin tadi kepencet itu belum Oke. unmute. Oke. Udah selesai di halaman home, di fitur home. Lanjut ke fitur insert. Di sini lumayan banyak sih. Ada cover ya buat teman-teman yang belum tahu. Kalian bisa, sebenarnya cover ini udah disediain secara secara gratis. Dari dulu sampai sekarang kayaknya modelnya kayak gini aja deh. Tapi kalian bisa buat cover secara menarik dari aplikasi lain terus kalian tambahin gitu kan. Nah, itu juga bisa terserah. Terus di sini ada table buat nanti kalau misalnya mau buat tabel tinggal di insert aja tabelnya kayak gitu. Terus di sini juga bisa diedit. Edit tabelnya model apa? Biasanya kalau untuk skripsi nggak pakai yang warna-warni, tapi dia tuh kayak cuman gini doang. Bordernya itu no border dulu, di bottom topnya itu ada garis gitu, ada line, habis itu di bawahnya juga ada line. Ini misalnya kayak ada nomor gitu ya, nomor, nama, name, terus prodi gitu ya, yang kayak gini doang. Nggak skripsi juga sih, jurnal dan lain sebagainya itu generalnya seperti ini. Kayak gitu untuk bordernya. Habis itu di sini juga kita bisa insert pictures. Tinggal insert aja sih ini. Terus ada save. Save ini bisa buat kalian gambar. Biasanya sih jarang ya kalau saya pakai save di Microsoft Word ya. Karena kayak jelek aja gitu loh. Kalau misal kalian mau ngedit ya mending kalian ngeditnya di Photoshop terus kalian langsung tempel di sini kayak gitu. Kecuali nanti kalau smart art pun juga jarang ya di Microsoft Word. Biasanya ya ini kalian bisa manfaatin untuk laporan enggak sih, jarang juga sih. Cuman ya nggak apa-apa kalau misal kalian buat laporan tapi kalau mau kalian edit smart art kayak gini juga nggak apa-apa. Cuman saran saya lebih baik kalau laporan itu nggak usah dikasih gini. Lebih baik formal ya, tergantung sih laporannya apa. Kalau laporannya formal ya janganlah. Kalau memang dosennya maunya seperti ini, kalian bisa tambahkan. Kalau cycle, udah pasti udah belajar lah ya, gimana caranya kita untuk apa ya, menjadikan satu informasi itu tadi, kita mau tampilkan dalam bentuk grafik apa. Kayak gitu, pasti udah dipelajari di perkuliahan. Nah, chart juga ada. Kalau misalkan kalian udah punya data banyak, habis itu kalian mau tampilin dalam bentuk apa, itu juga udah dipelajarin pastinya kayak gitu. Di sini juga ada banyak line, pie, bar, area, bisa kalian pelajari masing-masing. Tree map, udah lumayan banyak sih. Kalau dulu, kalau nggak salah ya, kalau di 2007 itu nggak ada yang surface, radar, tree map, dan lain-lain ini. Ada yang cuma paling pie, line, bar, dan lain itu. Cuman dikit banget, tapi untuk sekarang udah ada combo bahkan. Udah ada funnel juga, seperti itu. Kalian bisa langsung klik aja kalau misalnya udah ada datanya, nanti bakalan ganti grafik gitu. Terus kalau misal kalian nggak punya aplikasi screenshotan atau snipping tools, kan juga bisa screenshot dari Microsoft Word. Jadi dia bakalan, nah, auto nampilin gitu apa yang udah kalian screenshot. Biasanya untuk screenshot laporan ya. Oh, aplikasi ini harus di screenshot kalau anak sistem informasi. Aplikasi ini prosesnya harus di screenshot dulu. Nah, nanti tambahin aja. Seperti itu. Lanjut ke bagian apa ya yang sering kita gunain, header kayak. Kalau header udah tahu kan ya pasti. Header itu di atas, kalau footer itu di bawah. Terus kalau kita mau nambahin header, tinggal klik aja bagian atasnya 2 kali, nanti bakalan muncul header section gitu.
kasusnya biasanya adalah kalau kita mau buat header yang berbeda gimana, Kak? Oke. Kalau kita mau buat header yang berbeda, caranya kalian misalnya di sini mau digambar, mau dikasih ini alamat pengesahan gitu ya. Misal di sini mau kasih header, header seperti misalnya gini ya, judulnya adalah dokumen title. Dokumen titelnya anggap aja training gitu ya. Training Microsoft Word. Habis itu, kalau misalnya halaman selanjutnya itu nggak mau kayak gini, kalian bisa caranya dengan yang pertama, klik dulu di bagian awalnya. Habis itu kita bisa klik dulu ke next page. Terus kenapa harus diberi, Kak? Nah, kita lihat perbedaannya. Dia yang awalnya itu header section 3, dia bakalan ganti menjadi header section 4. 3 sama 4. Ini ya. Jadi yang awalnya 3 jadi 4. Kenapa? Biar kita bedain dulu, habis itu kita bisa ganti formatnya. Kayak gitu. Dan jangan lupa, kita juga harus uncentang same as previousnya. Kalau kita pakai same as previousnya, otomatis halaman yang ini yang mau kalian rubah, dia akan ngikut ke halaman sebelumnya. Kan same as ya. Jadi dia bakal sama gitu formatnya kayak yang sebelumnya. Jadi kita harus uncentang link to previousnya. Jangan di headernya juga, di footernya juga harus diklik ya. Biar nggak lupa. Habis itu kita ganti deh headernya. Coba yang dokumen kita aja. Nah, bakalan muncul training Microsoft Word kayak gitu. Yang atasnya gimana? Atasnya tetap training Microsoft Word dan ada namanya seperti itu. Gampang banget kan? Terus kalau mau nambahin halaman gimana, Kak? Mau nambahin halaman? Ya tinggal ke footer. Halaman biasanya ada di header, ada di footer ya. Ada, aku waktu itu sempat bantuin format temanku yang ada di kampus lain juga, format skripsi ya maksudnya. Format skripsinya itu dia ada halaman di bagian atas, gak hanya bawah. Kalau diisi kan cuma di bawah doang. Nah, kalian kalau di atas juga ada kok, bisa tinggal ganti aja. Header, page number ya. Page number-nya mau diganti di top. Nah, kayak gini jadinya top 3, 4. Karena yang tadi kita udah membedakan header dan footernya, jadi kita harus ngerubah lagi page number-nya misalnya di bawah ya. Di bawah. Nah, jadinya kayak gini. 3, 4, 5. Berurutan kan dia tetepan. Seperti itu. Jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau semisal mau formatnya itu ganjil genap gimana, Kak? Ya udah tinggal diklik different out sama event pages aja. Tinggal diginiin, terus nanti kalian ubah. Tinggal dirubah aja. Ganjil genapnya itu tergantung halaman kalian. Kalau semisal halamannya itu ganjil, misalnya di mana ya? Misal ganjil itu di kiri. Sorry. Ini satunya ini kalau semisal gini tinggal diganti jadi satu, misal satu gitu ya. Halaman 1 ganjil di kiri. Terus yang di sininya kita ganti jadi di kanan misalnya, yang selanjutnya ini. 1, 2, 3, harusnya di sini footernya. Misal di sini ada 2 dan dia di kanan. Nah, bisa kayak gini. Jadi halaman ganjilnya itu di kiri, halaman genapnya di atas kanan, seperti itu. Formatnya ada yang seperti itu sih waktu itu. Jadi bisa dirubah seperti itu. Nggak usah bingung gimana ya caranya buat halaman ganjil genap. Jadi tinggal diklik aja different out sama event pages. Waktu itu ganjil,
event pages itu maksudnya genap gitu, ganjil genap gitu ya maksudnya. Kalau different first page berarti nanti cuma covernya aja yang di different, misal covernya nggak usah dikasih halaman, yang lainnya aja yang dikasih halaman, Kak, gimana? Bisa juga kayak gitu, nggak usah dikasih, jadi tinggal dicentang, udah deh, selesai. Covernya nggak ada halaman, yang selanjutnya ada halamannya, 2, 3, seperti itu. Gampang banget. Habis itu setelah kita masuk ke header footer sama page number ya tadi sekaligus, bisa juga kita nambahin text box seperti ini. Nah, kayak gini. Grab your readers. Ini kayaknya di ini tuh. Kita taruh di sini aja. Nah, jadi nggak usah buat text box dari shape. Jadi ini cepet banget. Ini kan kayak kita buat dulu, terus giniin dulu, kita baru ngetik, gitu kan. Tapi kalian juga bisa langsung aja ke text box-nya kayak gini. Misal draw text box atau dia langsung kayak auto template, terus tinggal ganti kata-katanya aja. Misal Trinity gitu. Trinity. Simple sih dan cepat. Seperti itu. Kalau di kantor nggak sering dipakai ya. Nggak sering dipakai. Nah, ini equation. Buat teman-teman tekim pastinya sering banget pakai rumus-rumus sih. Kalau biasanya rumus-rumus itu bisa dipakai. Sisfor juga ada rumus. Kalau untuk data science. Nah, bisa aja kita inputin dipakai equation. Equation itu ada banyak simbol. Kan di sini ada simbol, ada equation ya. Kalau simbol itu menurut aku kayak ya beberapa simbol aja sih. Kalian bisa inputin ini dan lain sebagainya, kayak gitu aja. Tapi equation itu juga bisa ada kayak misal kalian mau pangkat 2 coding ya. Misal mau pakai X pangkat 2 gimana? Berarti ya udah tinggal bikinin aja. Nah, kayak gini. Jadi kalian nggak perlu yang manual X, habis itu kita pangkatin di sini. Ada dua cara ya. Cuma lebih bagusan yang pakai equation menurut aku. Lebih cepat juga. Kalian tinggal ganti ininya, terus kalau misal mau perperan itu bahasa Indonesia ya. Pembagian ya. Pembagian bisa juga kayak 120 dibagi 6, 8. Juga bisa kayak gini. Seperti itu. Tinggal sin cos tan udah dari sini semua, bisa dicoba-coba. Setelah itu desain ini watermark ini biasanya sering sih disuruh buat dokumen ya, nanti ada watermarknya apa gitu ya, watermarknya biasanya logo dan lain sebagainya. Gimana caranya? Ya udah tinggal dikasih watermark aja. Kalian bisa custom watermark. Picture watermarknya tinggal di select picture. Loading. Tinggal di select. Nah, nanti jangan lupa wash out-nya ini kita akan centang. Karena kalau misal wash out-nya itu dicentang, dia bakal hilang gambarnya. Contohnya pakai watermark isi gitu ya. Hmm, panduan. Misalnya ini ya, pengasahan atau ini aja deh. Gimana ya? Wash out ini centang, ancentang. Habis itu 100%. Yang di apply. Jadi deh, bakalan auto langsung ada watermarknya. Gampang kan? Jadi kalian nggak perlu yang kalian harus insert picture dulu, insert picture, habis itu kalian giniin,
terus kalian samain gininya, itu kayak lama-lama banget gak sih? Kalau pakai watermark kan bisa langsung pas gitu. Dan jangan buang-buang waktu juga. Ya kalau semisal halamannya itu cuma 1 sampai 10 ya nggak apa-apa. Kalau halamannya sampai 1000 gimana? Gitu. Jadi bisa pakai watermark. Dan watermark ini juga bisa ditambahin, misalnya kalau mau page border, bisa ditambahin juga halamannya. Ditambahin page border. Aku tadi belum klik. Misalnya mau box. Nah, seperti ini. Cuman jarang ya. Cuman kalau kalian mau memperbagus tampilan Word kalian, biasanya kalau di kantor bisanya pakai sih. Aku pernah disuruh buat dokumen gitu. Ya pokoknya dirapiin aja Mbak. Mintanya, oh ya Bu, saya buatin kayak gini. Ibu udah seneng banget. Ternyata rapi gitu. Jadi kalian usahain apa ya, memperkaya diri dengan apa yang sudah ada. Apalagi di Microsoft Word sama Excel. Gitu. Terus margin udah tahu semuanya pastikan. Custom margin, kalau mau ngukur marginnya, ngubah ukuran marginnya tinggal diubah aja. Top itu untuk bagian atas, left itu untuk bagian kiri, right itu untuk kanan. Gitu. Kalau semisal format skripsi, buat teman-teman yang mau ini, biasanya kalau skripsi di UISI ya, dia itu pakai ketentuan mirror marginnya, seperti ini. Jadi ada yang namanya gutter sama inside. Kalau guternya ini dikosongin kayaknya. Aku nggak isi ini sih. Biasanya outside-nya berapa, inside-nya berapa, sama right-nya berapa, seperti itu. Kenapa kok pakai margin mirror? Karena bedanya apa sama margin normal? Kalau margin mirror, ketika dia itu halamannya 1, dan ketika halamannya 2, dia bakal nge-mirror gitu. Ininya, apa sih namanya? Urutannya. Jadi misalnya yang awalnya itu 3, 2, 3, 2, 1, 1 gitu ya. Atasnya itu 2, sebelah kirinya itu 3 gitu ya. Kalau di mirror ke halaman 2, dia formatnya bakalan sebelah kanannya itu jadi sebelah kiri otomatis kan. Jadi 2, 2, 3 seperti itu. Itu format margin mirror. Dan kalau misalnya kita ada halaman yang kosong, makanya di skripsi itu ada yang namanya halaman dikosongkan. Kalau nggak kayak gitu, dia bakalan berubah format marginnya, dan kalau di PDF jadinya kosong halamannya. Kayak gitu. Bisa coba di bagian margin itu tadi. Kalau untuk orientation, bisa di portrait, landscape, udah tahu pastinya. Nah, ini untuk pengaturan kertas. Ini untuk kolom ya. Nah, ini biasanya dipakai untuk jurnal yang dia memang formatnya itu 2 kolom ya. Aku belum pernah tahu yang 3 kolom. Cuman saya pernah coba apply itu 2 kolom. Jadi kalian nggak perlu buat apa sih? Kalau teman aku waktu itu buat ini, buat tabel, terus kita inputin kata-katanya satu-satu gitu ya. Nah, itu tinggal di apa sih? Di blok aja kata-katanya, langsung tinggal diklik aja, klik kolom to kolom. Kalau mau trikolom, jadinya kayak gini. Cuman kalau trikolom biasanya digunain untuk buletin buat teman-teman yang usia media, tapi belum pernah buat ini sih. Jadi bisa diutuk-utuk di sininya, dicoba-coba. Terus break ini tadi fungsinya untuk apa? Tadi untuk membedakan namanya header ya. Kalau misal teman-teman mau membuat header yang berbeda atau halaman yang berbeda atau ya intinya footer yang berbeda atau footer yang dengan format A ini halaman 1 ini seperti ini, halaman 2 itu seperti itu. Nah, kalian harus nge-break dulu di bagian judul awalnya. Kalian di-break dulu, habis itu next page. Biar dia itu headernya beda. Kalau headernya tetap section 4 sama section 4, ini kan gara-gara even out sama pages ya. Kalau headernya sama kayak gini, mau kalian ngetik kayak gimana pun, dia bakalan tetap sama. Mau kalian tuh centang link to previous-nya, dia bakalan tetap ngikut. Tapi kalau misal headernya itu dibedain,
Nah, kayak gini, dia bakalan bisa beda. Tinggal di unklik aja. Misal yang ini tadi namanya, nah dia nggak akan ikut berubah kan yang sebelah sini. Kelihatan nggak sih? Nah, yang ini reversed dan yang ini ada kata-katanya seperti ini. Kayak gitu. Jadi kalian harus klik dulu di bagian header tab. Kita close dulu, di layout, di bricks dulu, habis itu klik next page-nya. Seperti itu. Udah sih. Terus reference, oh ya reference ya. Reference ini buat kita ngasih daftar isi ya, buat kita nambahin daftar isi. Ini kalau di bab 1 pendahuluan ini udah ada referensinya. Kita coba lihat ya. Kalau nggak ada referensinya, bakalan formatnya kayak gini. Ketika kita klik add text, dia nggak ada do not show in table of contents, keterangannya. Tapi kalau udah di reference, itu dia ada levelnya, level 1, 2, 3, seperti itu. Nah, karena ini udah di level, misal yang ini, karena dia subbab, dia level 2, sama ya, yang ini. Biar kalian nggak perlu buat daftar isi yang ngetik manual. Habis itu, kalian tinggal ini aja. Jadi deh, daftar isinya seperti ini. Jadi kalian nggak perlu yang buat daftar isi itu kata apa sih bab 1 misalnya bab 1 pendahuluan titik 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 gini ya, terus halamannya 2 gitu. Ini udah kejadul banget sih. Udah langsung tinggal aja table of content. Terus kalau semisal kalian mau nampilin babnya doang, nggak nampilin subbabnya juga bisa. Tinggal di custom aja tabelnya. Habis itu kalian di sini ada keterangan show level. Show level itu kayak yang add text tadi ya, ada level 1, 2, 3. Kalau misalkan mau show levelnya itu cuma satu aja, ya udah tinggal di satu. Di replace, oke. Nah, jadinya seperti ini. Yang bagian subbab, dia nggak akan muncul di tabel kalian. Seperti itu. Nah, dihapus saja kontennya. Tinggal dirapihkan ya, di remove. Biasanya ini nggak usah di ini. Udah selesai. Daftar isinya jadi deh. Kenapa kok harus pakai daftar isi manual, Kak? Karena kalau kita nge-PDF file ini, convert file ini ke PDF, halaman, daftar isi kalian itu bakal berguna banget kalau secara otomatis. Karena ketika diklik, dia bakalan auto langsung ke babnya ini tadi. Dia auto nge-link gitu modelnya. Seperti itu. Kalau nggak percaya, coba aja ya. Nanti biar teman-teman nyoba juga di rumah. Coba aja kalian buat daftar isi yang ya coba-coba aja lah. Terserah isinya apa, terus kalian PDF aja, terus kalian buka PDF-nya dan kalian klik di bagian kata-katanya ini, dia bakalan auto nge-link. Nah, ini aja udah ada keterangannya, CTRL plus klik to follow the link. Bisa langsung diklik. Nah, bakalan auto langsung ke halaman pengesahan. Kayak gitu. Sama, di PDF juga seperti itu. Seperti itu, gampang banget. Terus untuk biasanya footnote ya. Footnote ini aku belum pernah buat laporan yang ada footnote-nya sih. Biasanya kita kalau dulu pernah pakai ini di buat ini novel atau buat apa sih buat puisi yang dia tuh ada kata-kata misal bahasa Jepang gitu ya, misal ada bahasa Jepangnya terus kita pakai keterangan footnote bahasa Jepang, misal apa ya, origami atau terserah, origami misal artinya apa gitu ya. Nah, itu bisa dipakai footnote. Dia bakalan muncul di sininya. Seperti itu. Jadi kalian nggak perlu buat garis dulu, habis itu buat ini satu-satu. Kita nggak perlu, langsung aja insert footnote-nya. Satu lagi yang menarik, ya pasti udah tahu semua sih. Insert citation ya. Gimana caranya buat daftar isi, daftar pustaka.
daftar pustaka yang kita nggak usah ngetik satu-satu Kak, gimana? Atau kalau misal kita pergi ke halaman situs Google Scholar ya, di situ kan udah ada kayak link keterangan siapa penulisnya dan siapa apa judulnya dan lain sebagainya kan. Nah, biasanya tuh kalau anak mahasiswa mager itu tinggal di copy aja, terus taruh deh di daftar pustakanya, kayak gitu. Nah, yang kayak gitu, kalau dia anak sistem informasi, pasti biasanya bakal ngomel, loh ini kan, ini di mana nih citationnya? Nah, itu bisa dicek di mana sih? Bisa dicek juga. Contohnya kita misal biasanya itu ngecek ya, oh citation ini udah dipanggil nggak sih di sini di dokumen ini. Contoh ya, aku pakai aja yang arifindetik.com. Nah, kalau semisal citation ini, Arifin ini udah dipanggil di dokumen saya yang ini, dia bakalan ada tanda centangnya gitu. Ada kayak gini, keterangannya cited source gitu. Tapi karena dia nggak ada di dokumen, makanya dia nggak ada tanda centang. Nah, biasanya dosen itu ngecek ini mana source-nya. Kayak kadang itu ada yang mahasiswa mager emang banyak banget sih. Jadi tinggal di copy paste terus ya udah nggak usah dipanggil tapi ada di daftar pustaka. Nah, itu jangan ya saran saya. Daripada kalian revisi bolak-balik, lebih baik kalian garap dokumennya tuh agak lama tapi benar gitu kan. Satu kali aja. Ya caranya gimana, Kak? Caranya gampang banget, tinggal buat aja. Insert citation, add new source. Ya udah, kalau misal kalian itu basicnya dari buku, ya tinggal diklik aja ini. Buku. Kalau misalnya kalian dari jurnal artikel, ya udah tinggal dipilih jurnal artikel aja. Terus kalau untuk author, kita bisa edit juga. Editnya seperti ini. Contoh ya, autornya misal dari jurnal nih ya. Misal nama saya Fitri, kelasnya Fitri dan first-nya siapa? Milenia. Nah, karena ada middle-nya, berarti pakai Yolanda. Kita tinggalin. Nah, dia bakalan langsung auto berubah formatnya. Kalau udah dapat pelajaran bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, pasti udah tahu kan kalau untuk penulisan di daftar pustaka, dia bakalan nama last-nya dulu, habis itu selanjutnya first sama middle, seperti itu kan. Jadi Fitri, koma, Milini, Yolanda. Nah, kalian nggak perlu yang ngetik satu-satu dan manual, tinggal ngetik yang tadi, dia langsung di oke. Misal judulnya adalah training Microsoft. Gini, jurnal linknya ini misalnya dari puisi gitu ya. Tahunnya 2022, pages-nya misalnya dari 1 sampai 3, 2. Terus tinggal di oke. Nah, dia bakalan langsung muncul Fitri 2022. Seperti itu. Kalau gimana Kak kalau kita maunya nggak format ini dosennya? Atau biasanya kalau teman-teman lagi buat paper, ada paper yang dia itu memang formatnya nggak apa itu style apa ini ya, style bibliografinya. Kalau semisal biasanya ada yang pakai sorry, kayak gini. Udah tinggal diklik aja, nanti dia bakalan auto berubah satu. Satu ini siapa? Nah, satu ini bakalan ketahuan ketika kita buat daftar pustaka. Daftar pustaka misalnya. Terus kita insert aja bibliografinya atau reference, terserah. Nah, satu ini bakalan ketahuan namanya siapa. Oh, ternyata namanya ini. Dan dia halamannya seperti ini. Kayak gitu. Tapi yang perlu diperhatikan lagi, ketika kalian melakukan update, contoh ya, aku buat satu lagi biar ketahuan bedanya add new source. Dari, misal buka aja ya. Biar cepat. Misal, tadi namanya Rahmi siapa? Maharani gitu ya. Maharani. Terusnya aja Rahma gitu ya. Nah, udah keluar. Misal dia teknik kimia gitu. Tipe. Teknik kimia tahunnya 2021. City-nya dari versi. Publisher-nya UISI gitu ya. Nah,
Kalau semisal nanti kalian melakukan editing dari sininya dulu, maksudnya kalian mau ganti nih, kalian tuh tiba-tiba ada yang edit dokumen, otomatis kalau kalian edit dokumen biasanya manggil nama penulisnya tuh ganti lagi gitu kan. Nah misal kalian ganti ini Maharani gitu ya, atau ini awalnya kayak gini deh, kita hapus dulu dan yang ini dihapus lagi. Misalnya di sini Maharani, terus di sininya Fitri gitu ya, referensinya otomatis dia bakal berubah kan gitu. Nah biasanya yang paling sering terjadi adalah dia tuh lupa ngupdate referensinya, jadi dia tuh nggak diupdate, oh satunya tuh ternyata tetap nama saya gitu ya, yang keduanya baru Maharani. Nah itu kan udah beda citasi ya namanya. Jangan lupa kalau misalnya ada pergantian, dia harus diupdate dulu citasi dan ininya nomornya. Dan kalian bisa ngecek itu ya, kalau ngecek pasti manual ya, oh satu ini benar ini, oh nomor dua itu benar ini, seperti itu. Jadi kayak gitu aja sih, tinggal dicek benar apa enggak, oh ini ternyata salah nomornya. Kalau salah nomornya ya udah tinggal diklik aja lagi, dihapus lagi, habis itu diklik lagi citasinya, namanya ini apa, seperti itu. Kalau mau stylenya diganti di apa lagi, jadinya seperti ini, auto ganti kan reference-nya. Banyak sih. Ini Chicago. Iya, biasanya ISO atau kalau nggak gitu Harvard ya. Ini udah tipikal Harvard atau apa. Kalau divisi pakai apa? Ada beberapa jurnal yang pakai MLA seperti itu. Jadi tinggal diganti-ganti aja. Jadi kalian nggak perlu bingung. Format jurnal kalian itu beda. Terus skripsi kalian misalnya, laporan kalian misalnya formatnya apa. Terus jurnalnya itu Chicago, nggak perlu bingung ya. Ya udah tinggal kalian copy seluruh dokumen kalian itu tadi, tinggal diganti aja ke stylenya itu. Dan kalian nanti bakalan auto ganti sendiri. Itu nggak perlu yang harus insert lagi manual seperti itu. Seperti itu. Kemudian ada juga yang sering kita pakai adalah insert caption. Gambar ya ini. Misal ada gambar nggak sih di sini? Oke, ini ya. Ada grafik gitu ya. Ada grafik yang namanya peramalan. Mau bisa kalau laporan itu kan banyak ya. Biasanya kalau manual gambar satu titik, grafik peramalan gitu ya. Peramalan. Nah, kalian terus nanti kalau halamannya itu udah banyak dan grafiknya itu juga udah nggak bisa dihitung, maksudnya kalian tuh lupa. Dia misal halaman di 100 ya. Tadi nomor berapa ya grafiknya, gambarnya itu terakhir nomor berapa gitu kan. Bisa kalian lupa. Nah, itu kan kalian bakal scroll up, scroll down lagi kan nyari info. Ternyata tadi nomor terakhirnya tuh 17, berarti ini 18 kayak gitu. Nah, kalian tuh nggak perlu kayak gitu juga. Kalian bisa langsung insert citation aja. Misalnya ini aku copy paste dulu, tinggal klik insert citation, karena namanya gambar, ya udah tinggal diklik ini, grafik peramalan. Oke aja. Terus Kak, formatnya kenapa kayak gini? Kalau misal kalian, aku biasanya nggak mau yang ribet sih. Langsung gini aja, terus kita enter lagi, ya kita rapiin fontnya apa. Ini bisa dilakuin di akhir ya. Bisa kalian rapiin di akhir. Kalau misal ada beberapa font, biasanya ada yang pakai di awal itu dokumen pakai Times New Roman, terus terakhir-terakhir dia pakai Calibri. Nah udah tinggal kalian blok aja seluruhnya. Nah nanti bakalan ikut ganti kan, seperti itu. Ini nomornya bedanya adalah dia akan langsung auto ke insert gitu modelnya. Kalau misal mau dua, nah ya aku kan nggak perlu ngeklik nomor dua kan, tinggal ngeklik judul prediksi curah hujan gitu ya, curah hujan, udah tinggal diantar seperti itu. Jadi kalian nggak perlu insert 2, 1, 9, 18 dan lain sebagainya.
Terus kalau mau manggil gimana? Ya udah sama kayak daftar isi sebenarnya. Tinggal dipanggil aja. Insert table of config. Insert table of figure. Tinggal diklik itu. Habis itu kalian pilih yang kalian mau panggil. Kalau misalnya itu daftar gambar, saya tulis dulu daftar gambar. Ya udah tinggal di insert gambar kan, berarti yang di ini yang diklik. Nah, bakalan auto muncul seperti ini. Ini juga sama, dia bakal ngelink ke gambar yang udah dipanggil tadi. Kayak gitu. Kalau mau tabel juga bisa. Terus kalau mau ganti stylenya gimana, Kak? Ganti stylenya bisa diganti misalnya formatnya itu simple. Oke, kalau mau simple jadi seperti ini. Jadi kayak nggak ada titik-titiknya, tapi dia ada bold-nya di setiap kata-kata gitu ya. Seperti itu. Tinggal di ini aja sih. Kalian tinggal coba-coba aja klik. Oh, ternyata ini berubahnya kayak gini. Oh, ternyata ini seperti ini gitu. Itu sih. Kalau mau ngerubah new label, kalau mau buat new label gimana, Kak? Karena di sini misalnya nggak ada yang namanya grafik gitu ya. Ya udah tinggal new label aja, misal grafik. Grafik. Udah deh, dia bakalan autografik satu itu namanya apa, terus grafik dua itu namanya apa, seperti itu. Kalau reference ini biasanya dipakai cuma itu, ya biasanya paling sering ya citation, caption, sama table of content. Kalau ini mailing sih ya, saya pernah disuruh untuk print out banyak ya. Banyak ini maksudnya dalam kategori apa? Misal kita udah ada data, aku tadi udah punya data nih kayaknya. Nah, misalnya ya, misal saya udah punya data, anggaplah ini katakanlah 100 gitu ya. Emang datanya waktu itu hampir 500-an, dan saya harus masukin data di main open ini ke dalam setiap data di Word-nya. Kayak gimana ya gambarannya? Maksudnya pokoknya saya harus manggil di main open ini di setiap, misal aku udah punya data baru gitu ya. Misal datanya adalah namanya namanya siapa gitu ya. Nama siapa, terus name berapa, terus di main open-nya berapa. Anggapnya seperti itu. Di main open-nya itu berapa. Nah, aku harus masukin data di main open yang segini banyaknya, anggap ini 100 atau 500, ke dalam satu ini, ke dalam sini. Nah, namanya ini pastinya udah ada namanya. Dan linknya juga udah ada namanya. Misalnya anggaplah mahasiswa sebanyak 500 gitu ya. Dan saya udah punya printout-nya. Gimana caranya saya menginputkan data sebanyak ini, dan nggak perlu nggak perlu ngetikin satu-satu, terus ngopi satu-satu, terus merubah satu-satu, terus print out lagi kayak gitu. Gimana caranya kayak gitu? Nah, kita bisa pakai mailing namanya. Mailing sini gimana? Ya udah tinggal kalau misalnya kalian teman-teman udah punya data Excel-nya, kita tinggal klik aja use existing list. Dia bakalan bisa langsung kalian masukin ini terserah isinya apa ya. Kalian bisa ada udah format Excel-nya gitu ya. Tinggal di OK aja Excel-nya tadi. Terus kita nyarinya, kita lihatnya gimana field-nya. Nah, ini ada kata-kata NB, nama, HM, alamat, PBT gitu ya. Aku tuh mau masukin kata-kata ini dalam sini. Gimana pendek HM gitu ya. Nama kan tadi ada ya. Nomor bekasnya ada. NB itu nomor bekas. Oke, mau saya panggil di sini. Tinggal diklik aja di bagian insert match field. Terus ini apa? Nomor bekas. Nanti diklik ini. Habis itu HM-nya ini seperti ini. Terus kita cek find result-nya. Nah, bakalan muncul seperti ini. Karena datanya nomor bekasnya itu ribuan bahkan, kita bakalan bisa langsung
kita kayak tinggal buat format dokumennya seperti apa, habis itu kita tinggal insertin file Excel-nya gitu loh. Jadi nanti bakalan auto langsung print out sesuai dengan urutannya ini. Jadi tinggal di finish merge, habis itu print dokumen. Dia auto langsung bisa diklik ininya. Misalnya ada 106, dia bakalan ganti. Oh, ternyata 106 itu Wiwit Sumaryadi. Jadi kalian nggak perlu buat halaman dokumen sebanyak 116. Intinya seperti itu. Cuma dia bakalan auto langsung ganti. Misalnya 115 ini siapa? Oh, Gianto. Seperti itu. Jadi nanti print out-nya bakalan auto ngeprint sesuai dengan urutan namanya ini. Kayak gitu. Itu bisa digunain di itu. Kalian udah tahu yang namanya fitur mailings. Kalau misal kalian belum tahu, ya kalian bisa googling lah ya. Sekarang udah canggih banget, bisa dipelajari juga dalam waktu singkat, karena ini gampang banget. Tinggal di insert aja, habis itu, nah ini gambaran Excel-nya, bisa seperti yang dilihat. Ini banyak banget, sampai ada 116 data, kebetulan ini ada 106. Kalau susah datanya ribuan kan bisa bisa satu hari itu nggak selesai kan kalau kita buat Word satu-satu kayak gitu. Bisa aja langsung di insert mailingsnya. Itu untuk mailings. Dan yang terakhir di sini ada review sama view ya. Kalau review biasanya dipakai, kalau saya kemarin pakai fitur ini tuh baru saya pakai ketika skripsi kemarin yang bagian translation aja. Ke dalam satu. Misal kita mau translation ini ya, translation kata-kata ini. Nah, biasanya kalau banyak kata-kata yang harus ditranslate, dia tuh gak akan nge-translate. Nah, ternyata Microsoft yang baru, dia tuh udah ada fitur yang namanya translate dokumen. Jadi kalian bisa langsung auto translate dokumen kalian tanpa harus khawatir translate-nya itu bisa ke translate semua atau enggak, kayak gitu. Nah, ini bisa diganti translate-nya Indonesian ke apa. Kalau misalnya mau Indonesian kayak ini, sudah tinggal diklik translate. Ya, ditunggu, habis itu dia bakalan auto generate file baru, file Word baru, yang isinya itu translation dokumen kita. Kayak gitu. Nah, ini file yang terbaru. Nah, di sini udah ada kayak Purpose Student Creativity Program, program title, kan tadi judulnya judul gitu kan. Sekarang jadi title. Terus coba kita cek abstraknya. Nah, abstraknya bisa langsung ke translate semuanya. Seperti itu. Jadi nggak perlu bingung. Kalau soalnya waktu itu data saya itu dari 7.000 data. Jadi emang harus butuh translation yang banyak banget. Makanya bisa dipakai, bisa dipergunakan dengan baik ya fungsinya translation ini. Seperti itu. Untuk yang terakhir, yang biasanya dipakai juga adalah ketika pakai view ya. Mau nampilin view-nya tuh ini sih biasanya dipakai. Misal daftar isinya itu atau headings-nya itu banyak banget halamannya, kan bisa pakai navigation pane untuk ngeluarin ini. Jadi nanti kalau kalian misal nambahin, Mbak ini di bagian kesimpulannya kurang, oh oke Bu, saya tambahin. Atau Mbak ini di bagian abstraknya sepertinya kurang. Jadi kan nggak perlu scroll up, scroll dan halaman kalian bisa langsung klik aja di navigation-nya. Misal nambahin di tujuan, ya udah tinggal diklik aja, seperti itu. Terus kalau mau biasanya yang saya pakai juga, itu pakai split ya. Jadi kalau ada apa sih kayak data yang sama atau ngopi tabel yang sama formatnya, itu bisa pakai ini biar kita bisa langsung, oh iya ternyata perbedaannya ini sama ini, oh ternyata seperti ini, gitu aja sih. Cuma ini tampilan aja biar memudahkan untuk proses editingnya, oh ternyata ini masih salah, seperti itu.
Udah sih, yang terakhir ini help. Kalau misal jarang banget sih digunain. Ya ini yang saya tadi bilang, ada What's New. Ini ngasih feedback aja ke Microsoft Word-nya. Kalau diklik, ada apa nih What's New-nya? Ada perubahan, misalnya adalah apa writing suggestion with a single click misalnya ya. Maksudnya writing suggestion tuh kayak misal aku ngetik masyarakat ya, belum sampai masyarakat dia tuh udah suggest gitu. Oh, ternyata dia mau ngetiknya kayaknya bukan masyarakat tapi misalnya masyarakat gitu ya. Nah, itu bisa kalian uh, ignore atau bisa kalian apa. Nah, itu fitur pembaruan dari Microsoft. Contoh aja ya. Contoh. Yang bisa kalian klik. Nah, dia bakalan ada muncul seperti ini. Cindering gitu ya. Ini kan salah. Nah, kalian bisa ignore all aja. Biasanya dia tuh bakal ngedetek kata yang benar ketika dia bahasa Inggris. Misal example. Misal kata-kata yang salah adalah example gitu ya. Oh, dia ngedetek example atau masyarakat yang terdampak pandemi. Nah, ini pandemi. Nah, pandemi kan bahasa Indonesia, pandemi kan bahasa Inggris yang bisa diklik seperti itu. Kalian nggak perlu ngubah satu-satu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Mungkin kita bisa langsung ini aja ya, Mbak, diskusi aja ya. Ada yang mungkin ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan lagi? Silakan Mbak. Nah, bisa ditanya teman-temannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau ada yang belum paham bisa langsung raise hand ya, kemudian on mic. Atau ini masih ada lanjutannya, Kak? Sudah sih. Oh, udah selesai. Iya. Oke, terima kasih atas pemaparannya, Kak Yola. Jadi, sesi selanjutnya itu sesi tanya-jawab. Jadi, untuk seluruh partisipan yang ada yang tanyakan atau yang kurang paham bisa raise hand, kemudian on mic, atau jika yang berhalangan on mic bisa menuliskan di kolom komentar ya. Untuk 2 penanya terbaik nanti akan mendapatkan hadiah dan reward dari kami. Jadi silahkan teman-teman untuk bertanya ya. Ya. Ini kan begini ya. Oke, ini ada yang raise hand, Mas Stephen Dwi Bintang. Silakan Mas, langsung bisa unmic. Ya, halo. Apakah suara Ya. saya terdengar ya? Ya, terdengar Steven Ya, namanya. terima kasih buat Yustika. Dan saya ingin bertanya untuk Mbak siapa ini panggilannya lupa. Yola Ya, aja. Mbak Mela. Itu cara pembuatan untuk tanda tangan. Nah, itu saya tuh sering kebingungan dan juga kesulitan cara membuat penyusunan kayak tanda tangan kan. Kalau misalnya sering berubah-berubah gitu loh formatnya, terus juga pengaturannya juga sering berubah-berubah. Nah, itu kira-kira bisa dicontohkan nggak cara buatnya biar mungkin teman-teman di sini mungkin punya kesulitan yang sama dengan saya. Itu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya pertanyaannya. Pembuatan tanda tangan ini maksudnya buat tanda tangannya atau insert tanda tangan? Iya, kan itu loh, kolom buat tanda tangan maksudnya. Oke, Ya. kolomnya ya yang dimaksud. Ya, biasanya kalau ya benar sih. Biasanya tuh kalau ada yang beberapa yang nggak rapih gitu ya kan tanda tangannya. Kok Iya, ini di betul. sini, kok yang satunya ada di kanan, kok yang satunya bletot gitu ya. Biasanya kayak gitu sih. Oke, buat teman-teman yang belum tahu, bisa dipakai yang namanya table ya teman-teman.
ya udah kalian buat aja table. Misal di sini menyetujui bukan kesimpulannya, anggap aja ini tanda tangan gitu kan. Menyetujui koma kepala program studi sistem informasi, anggap aja teknik kimia gitu ya, teknik kimia. Nah, ini nama beliau, habis itu ini ada NIP titik gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya karena sebelahnya itu biasanya bukan misal kita ya, berarti kan kita kayak tanda tangan nama gitu aja kan. Jangan lupa ya, kalau semisal di sini udah ada kata menyetujui, selanjutnya kan berarti jabatan kalian kan. Misal mahasiswa gitu ya. Nah, kalau ini udah ada menyetujuinya, sepertinya itu nggak boleh. Jadi harus disamakan dengan yang sebelahnya. Jadi ini harus di-enter seperti ini. Biasanya, seharusnya sih, kalau ini tuh biasanya ya, karena saya dulu juga pernah jadi sekretaris, untuk space dari tanda tangannya itu 3. Itu udah minimal. Kok minimal? Itu udah hampir maksimal ya. Cuman, ada beberapa dosen yang kadang itu 3 itu masih kurang. Biasanya ditambahi 1 ya Mbak, 4. Tapi kalau umumnya kalian tuh cukup pakai enter 3 kali aja itu udah bagus. Udah space-nya udah banyak gitu loh. Kalau misal kalian pakai enter 4, dia kemungkinan ketika bapaknya ini tanda tangan, dia nggak akan kena ke namanya. Nanti bakal dikomplain biasanya. Kalau saya dulu sih dikomplain, Mbak ini kelebaran space-nya, harusnya 3 aja, kayak gitu. Jadi 3 gitu ya. Jadi 1, 2, 3. Terus ini nama, ini enggak sih, terus ya. Nama mahasiswanya misalnya Steven ya tadi. Steven, name-nya berapa? Name-nya misal, nggak tahu lah ya name-nya berapa. Udah tinggal di lapangan. Nah, ini kan ada table, ada garisnya kan, ada line-nya kan. Kalian bisa langsung klik di bagian tadi border. Di home ada, di table design juga ada. Kalau kalian ngeklik tabelnya ini, bakalan muncul 2. Kalau di home ini, yang awal ya, aturan awal, seperti itu. Tapi kalau biasanya sih saya pakai langsung ketika diklik, ya udah pakai tabel design aja. Jadi nggak perlu yang bolak-balik ke home, terus tabel design, kayak gitu. Terserah, ini sama aja sih sebenarnya. Terus kalian tinggal klik aja no border, kayak gitu. Habis itu di insert aja. Ini saya kasih contoh insert tanda tangan saya aja ya. Tanda tangan saya tinggal insert, tinggal di drag aja di sini. Dia bakal besar banget kan. Tinggal kalian klik ini bagian layout option, terus kalian in front of text, biar tanda tangannya itu bisa bisa diatur-atur dan bisa dipindah-pindah, biar nggak ke format sama yang lainnya. Udah dia tinggal dimasukin, tinggal dibesar kecilin, dipasin, udah. Terus kalau semisal tanda tangannya itu ternyata nyimpennya nggak PNG, Kak, gimana? Ya kalian bisa pergi ke picture format, terus kalian color, set transparent color ya, color. Ini kalian tinggal klik bagian yang putih. Biasanya kan kalau JPG atau JPG itu kan ada kayak apa sih, kayak ada putihnya gitu kan. Nah, putihnya itu nggak transparan gitu kan. Karena tanda-tanda saya udah transparan, jadi nggak kelihatan ya. Anggap aja ini putih gitu ya. Terus pas diklik nanti bisa langsung auto jadi kayak gini. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau kalian udah, oh aku udah masukin tanda tanganku dalam format JPG, terus gimana aku harus formatnya harus hapus lagi, aku harus ekstrak lagi dan lain sebagainya. Nggak usah. Di sini udah ada yang namanya set transparent color seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya tanda tangan ini di copy, jangan lupa pakai copy yang pastenya tuh jangan yang langsung dipaste kayak gini. Biasanya kalau ada ya beberapa
kasus itu ketika kita udah ngopi paste kayak gini tuh nggak jadi tabel. Jadi Steven harus pastiin lagi ketika kamu paste tanda tangan ini tadi bentuknya tabel kayak gini. Harus dipastikan kayak gitu ya. Tapi kalau bentuknya itu nggak tabel, jadi kan ada ya kemungkinan ada sih. Soalnya saya juga pernah ngalamin. Biasanya tuh formatnya tuh jadi kayak gini kalau ngepaste. Beda kan sama yang awalnya. Nah, itu bisa diganti sama ini aja, keep source formatting. Jadi namanya paste itu ada banyak guys. Ada yang nama keep source formatting, ada yang namanya merge formatting, dan ini beda banget. Ini yang awal, format sesuai dengan format yang awal. Karena keep kan dia tetap formatnya itu tetap. Kalau yang ini dia bakal merge formatnya. Nah, kalau yang ini dia gambar sebagai gambar keluarnya, bukan sebagai tabel lagi, dia bakalan auto gambar. Kalau yang sebelahnya itu adalah keep text only, jadi dia bakalan jadi kata, bukan jadi tabel. Kalau nggak percaya, nah dia nggak ada tabelnya kan, bakal hancur. Nah, kemungkinan ketika Steven tadi bilang formatnya kok ada yang beda kak, nah kemungkinan dia ketik salah ini copy paste-nya. Makanya kalau teman-teman tuh copy paste juga dia harus diperhatikan ya. Apalagi copy paste di internet. Contoh aja ya. Contoh aja misal jurnal gitu ya. Oh, saya nggak ini ya. Nggak share ya. Bentar. Misalnya teman kalian itu formatnya jurnal komputer gini ya. Formatnya pakai Times New Roman gini. Kalau misalnya copy paste kalian itu tinggal copy paste kayak gini, bakal keep text only dia sesuai dengan format kalian. Tapi kalau semisal teman kalian tadi belum merubah format ini ke Times New Roman, misal dia pakai Calibri gitu ya, terus kalian keep text only, harusnya dia jadi Calibri. Oke, coba ke dokumen lainnya. Jadi kalau misal copy paste kayak gini, ini kan dia jadi Calibri. Coba kita paste di sini. Nah, dia bakalan formatnya jadi Calibri. Kelihatan nggak sih, guys? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Muncul nggak sih? Nggak muncul ya? Oke, coba di sini deh. Nah, kalau misal copy paste-nya kayak gini, dia bakal jadi Calibri kan. Kalian juga harus perhatiin ketika copy paste. Makanya kalau misal format tanda tangannya itu beda-beda, ya mungkin ada salah ketika paste-nya tadi. Seperti itu, Steven. Apa menjawab atau kurang? Gimana ya? Ya, baik. Dari saya sih cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Steven. Kemudian ini Kak ada pertanyaan di kolom komentar. Bagaimana cara mengatasi mailing list titik koma yang tidak muncul di Office Word 2019? Maksudnya gimana? Mungkin Mas apa? Ya mungkin ini atas nama Supriyatna bisa menjelaskan mungkin maksudnya itu seperti apa ya? Mengatasi mailing list titik koma. Bagaimana? Oh ya saya kayak udah paham deh. Tapi mungkin bisa Ya, on mic tes, dulu ya. tes. Halo, ya. Iya, gimana Mas Supriyatna? Oh Jadi ya, ketika muncul di Word-nya itu tidak ada misalnya angka 200 tapi tidak ada titiknya gitu. Gitu. Tidak ada space-nya. Mas, tapi data Ketika awalnya ada ada angka titiknya gitu. Iya. ya data awal di Excel-nya itu kan ada, tapi ketika di Word itu tidak muncul angka titiknya, space-nya gitu. Nah, gitu. Oh, oke. Gitu. Paham. Oke, makasih ya Mas Supriyatna. Pertanyaannya bagus banget sih.
Kalau waktu itu saya akalin kayak gini ya, tinggal diakalin aja sih sebenarnya, nggak usah bingung-bingung juga. Tinggal gini aja, misal ini, em, misal di sini ada 12, 31, 20, 45, 43, ada titik ya. Titiknya ini menunjukkan atas angka selanjutnya itu adalah HM gitu ya. HM-nya berapa gitu ya. Ya udah tinggal kalian insert ada titiknya aja, terus kalian baru ngeklik mailingnya. Dia bakalan auto jadi kayak gitu sih. Bisa, atau kita tambahin PBT aja gitu ya. Misal PBT, PBT, PBT-nya di sini ada 00, 123 titik berapa gitu ya. Ini di insert, habis itu PBT. Nah, kayak gini. Bakalan muncul seperti itu, Mas. Bingung, pasti kayak bingung kan? Oh, ini kok Kalau nggak ada dalam titik? kalau angka rupiah misalnya, angka ini bilangan. Bilangan, misal rupiah gitu ya. Rupiah gini. Rupiah gitu. Misal ini 12.000 gitu ya. Ini misal X gitu kan dari mailingsnya. Misal ini nanti diisi angka ini ya. Terus ini rupiahnya berapa? Habis itu tinggal gini. Ya tinggal di insert aja di mailingsnya. Insert. Jadi format kalian dokumennya nanti seperti ini. Terus yang kosong ini tinggal diisi insert fill match-nya, diganti sama yang sudah. Nah, seperti ini. Kalau mau nambahin, misal 00, ya udah tinggal ditambahin 00. Seperti itu. Kalau nggak mau spasi, ya udah nggak usah apa-apa. Kalau yang 17.000 ini, angka yang 17 ini kalau ada titiknya pakai space-nya gimana tuh? Yang angka di ini ya 1735 itu kalau pakai space itu gimana? Oh, Dia, 17.173.000 gitu ya, maksudnya. ya gitu. Nah, itu berarti data Excel-nya yang harus dirubah. Nah, justru di Excel-nya muncul, ketika di Word ini tidak muncul. Nah, ini kasusnya seperti itu. Ketika di Word nggak muncul. Ya, masalahnya di mana gitu. Udah dicoba kayak gitu ya. Kenapa kok ini harus dikasih spasi? Kan dia angka. Uang ya. Misalkan ini kan nilai rupiah. Nilai rupiah kan harusnya ada space-nya kan gitu. 500 kan gitu. Harus ada space-nya kan. Kalau uang itu. Kalau satuan itu kan harus ada space-nya. Seperti itu. Mungkin itu aja. Yang saya jadi kendala ketika saya input data tabel punya nilai di tabel Excel-nya ada titiknya 505.500 titik 500.000 kan Format gitu. Excel-nya udah berubah jadi rupiah ya? Belum juga. Belum. Coba aja format Excel-nya dirubah jadi rupiah dulu, habis itu diinsertin ulang lagi. Oh gitu. Atau kalau nggak gitu, format Excel-nya diganti jadi format yang lain ya, jangan format numbering. Kalau memang di situ dia ada titik, harusnya dia bisa kepanggil sih. Soalnya saya di sini kan ada garing ya, kelihatan nggak sih? Ada 808 garing 2021. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, kalau misal emang format data Excel-nya itu sama kayak gitu, ya harusnya bisa ke insert sih. Coba aja dirubah dulu, ada titiknya, atau diganti jadi format rupiah, yang rupiahnya kayak gini misalnya. Tapi gini ya, but for your information juga, di Excel itu nggak bisa generate spasi ya. Bisanya dia tuh titik, bukan ada spasi. Jadi kalau masnya bilang, Mas, Mbak ini harusnya ada spasi kayak gini, Mbak. Misal 175 spasi 888. Ini ya maksudnya ya. Ibu gitu. Juga biasanya kan di SM dia itu ada di komanya di Excel itu kan udah ya gitu 7.000 175.000 gitu kan. Ini
Enggak titik, ada titik itu bukan spasi, dia Nah, titik. iya benar. Nah, Kalau emang kayak gini, ini udah format number atau format apa? di format number juga sudah number, tapi ketika di Word-nya tidak number. terpanggil, ya kenapa ya? Bukan Karena saya number harusnya rupiah. Coba aja rupiah. Nah, saya kemarin install Word ulang. Awalnya pakai Office 2010, saya file saya diupdate ke 2000, jadi masukin ke file dibuka di Office 2019, jadi tidak muncul. Apakah di permasalahan ini apa ya? Awalnya di 2009 saya muncul gitu. Ketika di 2019 tidak muncul. Nah ini itu. Itu aja sih, Pak. Oke, kita coba dulu guys. Ya, masih ya, bentar dicoba dulu ya. Oke. Nanti kalau waktunya kurang bisa kita coba besok ya, kan besok kan juga ada Excel. Yes. Ya. Sebenarnya saya masih loading selesai. Mungkin bisa next ke pertanyaan selanjutnya dulu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari kolom komentar juga. Jadi untuk fitur makros yang ada di Microsoft Word itu biasanya digunakan untuk apa saja ya? Terima kasih. Makros yang mana ini? Yang cross reference atau yang di mana? Mbak siapa tadi? Mbak Rahma? Ya, ini ya. Mbak Irsalina bisa mungkin menjelaskan maksudnya itu makros apa? Ini ya. Ya, sepertinya, Kak. Oke. Kalau makros ini tuh untuk kita munculin fitur-fitur go to apa, terus hub-nya itu yang kayak seperti apa, hidden-nya itu apa. Saya belum pernah nyoba ini sih sebenarnya. Dan karena emang nggak pernah dipakai juga. Jadi tinggal review lagi. Udah, gitu aja sih. Jarang banget dipakai dan munculnya nggak efek juga ke dokumen kita. Mungkin Mbak siapa tadi namanya? Kak Irsalina. Kak Salina record coba ya. Keyboard atau buat teman-teman yang tahu biasa pakai makros apa ya? Saya jarang pakai ini sih, nggak pernah banget. Klik to view record or pause di F8 ya. ALT F8. Oh. ALT F8 berarti sama aja sih. Nggak ngefek sih di dokumen saya. Walaupun saya organizer juga nggak ngefek. Mungkin bisa dicoba-coba lagi ya. Oh, dia itu cuman kayak ngasih informasi aja kalau semisal di dokumen kalian itu udah ada apa aja sih. Nah, kalian tuh bisa cek di view makrosnya, terus kalian bisa rubah word comment-nya. Kalau semisal kalian mau makros di dalam satu word comment ini, ya nanti bakal munculin step coding kayaknya ini. Soalnya di sini ada auto text, terus ada kayak mailing juga yang udah saya praktekin tadi kan. Jadi kayak aktivitas apa aja yang sudah dilakukan oleh Word ini tuh kayak udah ada di situ betul. Seperti itu. Kalau misal nanti diganti seperti ini mungkin bisa dicoba aja ya. Kalau kayak gini all active template dan dokumen kayak ngebaca yang aktifnya itu apa? Aktivitas yang aktif kayaknya ya. Aktivitas yang aktif di dokumen ini tuh seperti apa gitu. Seperti itu Mbak siapa? Rosalina. Oke, kita balik ke apakah sudah menjawab ya?
Ya, gimana Mbak Irsalina, apakah sudah cukup menjawab? Tadi apa ya namanya? Misal nama barang gitu ya. Meja, kursi. Harga misal 10.000, 90.000 gitu. Kalau ini formatnya masih general, coba aja dirubah dulu ke rupiah. Seperti ini kan harusnya. Jangan lupa disimpan dulu. Kalau semisal mailing list itu nggak bisa ngebaca 2 sheet ya, kalau di Microsoft 2018. Jadi harus 1 sheet doang. Kalau semisal data Excel-nya itu ada 2 sheet, coba dipindah ke file new baru, habis itu di-insertin lagi training gitu ya. Saya sih bisa. Kalau datanya di sini tadi nama barang ya sama-sama. Habis itu harga gitu ya. Harga kurang. Ini kita pergi ke mail list, select baru, use existing list, bagian dulu datanya tadi training. Oke. Oh, dia nggak ngebaca data yang ini. This merge values in the main document, but it doesn't exist in the data source. We can remove. Oh, hilang dong. Oh, karena tadi udah mailing yang awal ya. Coba insert nama barang, insert field harga. Oh iya, nggak bisa ke ini. Iya, ternyata dia nggak ngebaca format yang ada di Excel ya. Udah coba kayak gini, belum. Kayak nggak ada deh. Ini adanya sort ascending sama sort descending aja. Kalau filter pun juga nggak ada. Berarti nggak bisa, Mas. Siapa tadi? Januar ya. Bisanya mungkin bisa dikasih titik sendiri, kayak di split dulu kata-katanya. Habis itu nanti dikasih titik seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kayak gitu. Seperti itu ya, Mas Januar. Siapa tadi namanya? Oke, ada pertanyaan lagi, Mbak Rahma? Ya mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lagi, silahkan bisa raise hand atau mungkin menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Sepertinya Oke, belum ada ada 3 pertanyaan lagi, Kak. Jadi itu tadi pertanyaan dari Kak Irsalina merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi acara ini. Sebelum saya tutup, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi pastikan yang masih belum on cam bisa on cam sebentar untuk kita sesi dokumentasi. Terima kasih. Oke, untuk yang belum on cam bisa on cam dulu, teman-teman.
Oke, karena ini udah ada beberapa yang sudah on cam, langsung aja saya hitung. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Mungkin dari Kak Yola nih ada request gaya nih. Oke, jempol semua ya teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Kak Yola atas waktunya. Terima kasih juga udah sharing sama kita dan sangat bermanfaat dan sangat insightful juga. Dan juga cukup membantu. Kemudian terima kasih juga untuk seluruh partisipan yang sudah menyempatkan waktunya dan menyimak dari awal hingga akhir. Besok masih ada serangkaian MS Training ya di Microsoft Excel. Jangan lupa besok pagi banget. Dan juga terima kasih banyak sekali lagi untuk pemateri kita, untuk seluruh partisipan. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan. Jangan lupa untuk mengisi link absensi karena itu untuk e-sertifikat. Saya selaku mewakili panitia, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima